Dalam beberapa napas, Feng Wuchen telah meninju Yang Xuan dengan pukulan, dengan bunyi gedebuk, dan ledakan energi berosilasi. Menghadapi serangan kekuatan penuh Yang Xuan, Feng Wuchen dengan mudah memblokirnya. Wajah Yang Xuan tiba-tiba berubah, dan dia menatap Feng Wuchen dengan heran, sedikit tidak bisa dipercaya. 3 hari yang lalu, Feng Wuchen hanya berada di tingkat keempat dari alam penyempurnaan tubuh, dan dia mampu mengalahkan Yang Bufan sepenuhnya dengan cara mematahkan gerakan, dan kekuatannya tidak sebagus Yang Bufan sama sekali. Tetapi hanya 3 hari telah berlalu, mengapa kekuatan Feng Wuchen meningkat begitu banyak? Itu benar-benar dapat bersaing dengan alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, dan tidak dirugikan sama sekali. Kamu berada di tingkat ke-6 dari alam penyempurnaan tubuh. Yang Xuan Cai berseru setelah menonton Feng Wuchen dengan kaget untuk waktu yang lama. Kamu baru tahu sekarang, bukankah ini agak terlambat? Feng Wuchen mencibir main-main, sepertinya dia tidak menganggap serius Yang Xuan sama sekali. Tidak baik. Wajah Yang Xuan berubah lagi, Feng Wuchen mampu mengalahkan Yang Bufan dengan body refinement level ke-4, dan sekarang menembus level ke-6 berarti Feng Wuchen juga bisa mengalahkannya. Memikirkan kemampuan Feng Wuchen untuk mematahkan gerakan lawan dalam sekejap, Yang Xuan melangkah mundur tanpa ragu-ragu. Apa kau tidak ingin mematahkan kakiku? Melihat Yang Xuan mundur, Feng Wuchen tidak bisa menahan cibiran. Wajah Yang Xuan sangat suram, dan kata-katanya sudah dirilis. Jika dia tidak bertarung, bukankah dia akan membuat orang-orang di Peerless City tertawa? Yang Xuan sekarang dalam dilema. Pada saat ini, dia tidak bisa memilih, serangan Feng Wuchen telah terburu-buru. Bang bang bang. Feng Wuchen melancarkan serangan ganas. Kali ini, tidak perlu menghentikan langkah. Dengan kekuatan dan kecepatan Feng Wuchen saat ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan Yang Xuan dan sepenuhnya memperlakukan Yang Xuan sebagai target. Dalam menghadapi serangan ganas Feng Wuchen, kecepatannya mencengangkan, Yang Xuan tidak berdaya untuk melawan dan mundur. Kerumunan di jalan telah lama tercengang. Feng Wuchen sebenarnya berada di tingkat ke-6 alam penyempurnaan tubuh. Bagaimana limbah ini bisa mendapatkan kecepatan kultivasi yang begitu cepat? 3 hari yang lalu, itu masih di tingkat ke-4, kan? Buang-buang semangat bela diri tingkat 2, bahkan dengan bantuan cairan spiritual dan ramuan obat, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-6 dalam 3 hari. Petik 2. Sialan. Yang Xuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kapan Feng Wuchen menjadi begitu kuat? Tidak perlu menghentikan langkah. Sepasang mata yang luar biasa jatuh pada Feng Wuchen. Pada saat ini, seluruh jalan tampak membeku, dan semua orang ketakutan. Bagaimana limbah ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yang Xuan terkejut. Apakah ini masih Feng Wuchen dari Martial Spirit peringkat kedua? Dalam 3 hari, kekuatannya telah meroket. Apakah ini mungkin? Satu pukulan dan satu tendangan mengenai Yang Xuan satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Xuan bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah selusin pukulan, Yang Xuan sudah terluka. Ledakan. Feng Wuchen menghancurkan perut Yang Xuan dengan pukulan, dan kekuatan yang kuat menghantam Yang Xuan untuk memuntahkan darah. Tubuhnya membungkuk, dan kemudian dia membanting dari atas ke bawah, langsung menginjak Yang Xuan ke tanah. Dari awal hingga akhir, Yang Xuan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Tingkat ke-7 dari alam penyempurnaan tubuh hanya mampu melakukan ini. Feng Wuchen mencibir. Bagaimana level kultivasimu bisa menembus level ke-6 dari Body Refinement Realm? Yang Xuan mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dia tidak tahan dikalahkan di tangan Feng Wuchen, membuat Yang Xuan sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan sampah, apakah Anda masih memiliki wajah yang akan muncul di kota Wushuang di masa depan? Siapa tahu. Feng Wuchen mencibir, karena kamu ingin mematahkan salah satu kakiku,
Dan kamulah yang memprovokasi aku terlebih dahulu. Jika aku tidak mematahkan kakimu, maka aku akan menyesali diriku sendiri. Feng Wuchen, kamu berani. Yang Xuan meraung. Feng Wuchen tidak ragu sama sekali, dan menginjaknya dengan keras. Ah! Rasa sakit yang parah dari tulang yang patah membuat Yang Xuan berteriak seperti babi. Kerumunan penonton yang terkejut semuanya menjadi pucat oleh teriakan Yang Xuan, dan itu adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen yang kejam dan kejam. Bagaimana bisa ada angin kejam dan kejam hari ini di masa lalu? Bagaimana bisa begitu sombong? Feng Wuchen, kamu berani mematahkan kakiku. Keluarga yang tidak akan pernah membiarkanmu. Yang Xuan meraung dengan panik. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, kalau begitu biarkan keluarga yang datang kepadaku. Huff, bocah. Beraninya kau menyakiti junior keluarga Yangku. Mencari kematian. Feng Wuchen baru saja selesai berbicara, tiba-tiba raungan agung terdengar, dan itu juga memancarkan napas yang kuat dan aura pembunuh. Membunuh. Tuan keluarga Yang Qingyun. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao, yang telah menonton, dengan cepat mengingatkan. Patriark yang ada di sini. Kerumunan jalanan membubarkan diri dengan panik. Feng Wuchen sudah mati kali ini. Banyak orang diam-diam menebak. Bayangan gelap melompat dengan cepat ke gedung-gedung di kota, dan mendekati Feng Wuchen dengan cepat. Patriark, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Yang Xuan meraung marah dan takut. Melihat bahwa tulang kaki Yang Xuan dihancurkan, sebagian besar dari mereka juga dihapuskan, dan dua junior dari keluarga yang dihapuskan, dan aura pembunuh Yang Qingyun sedikit lebih kuat. Feng Wuchen buru-buru menghindar, tanpa panik sedikit pun. Shen berkata dengan dingin, Patriark Yang, ini yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Ada banyak orang yang melihat saya di sini. Saya hanya bakat dari martial spirit peringkat kedua, bahkan aku sia-sia. Jika aku tidak bisa menang, aku tidak bisa menahannya. Kamu pertama kali menghapus lengan yang luar biasa itu, dan sekarang kamu telah mematahkan kaki Yang Xuan. Aku akan membunuhmu sekarang. Yang Qingyun berteriak dengan marah, wajahnya menakutkan. Yang Qingyun yang marah tidak punya banyak waktu untuk memikirkan mengapa Feng Wuchen tiba-tiba menjadi lebih kuat. Setelah kata-kata itu jatuh, Yang Qingyun bergegas menuju Feng Wuchen dengan ganas, dan kecepatannya mencengangkan. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan pernah melihat sosok Yang Qingyun. Pada saat serangan Yang Qingyun, Feng Wuchen telah melihat kelemahan Yang Qingyun, dan dia juga telah melihat arah serangan Yang Qingyun. Bocah bau ini benar-benar bisa melihat kelemahan lawan dalam sekejap. Alisnya berkerut, Yang Qingyun berkata dengan marah di dalam hatinya, wajahnya sangat kehilangan. Yang Qingyun jatuh dengan pukulan, dan itu kosong. Hanya sedikit pendek, jika reaksi Feng Wuchen sedikit lebih lambat, pukulan ini mungkin akan membunuh Feng Wuchen. Kultivasi Yang Qingyun melampaui Feng Wuchen terlalu banyak, dengan dua alam. Feng Wuchen benar-benar menghindarinya. Kerumunan di jalan berteriak kaget, mata mereka hampir keluar. Yang Qingyun ada di alam Yuan-Yuan. Yang lemah di ranah pemurnian tubuh sebenarnya bisa menghindari serangan yang kuat. Apakah masih manusia? Aku akan melihat kemana kamu pergi. Yang Qingyun berteriak dengan marah, dia meleset dengan pukulan, dan menyerang lagi. Seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Lishan Palem. Melihat Feng Wuchen mendekat, Yang Qingyun mendesak ki sejatinya untuk berteriak keras, dan membanting telapak tangannya ke atas, menyapu Ki Yang Agung. Rusak. Sudah terlambat. Wajah Feng Wuchen sangat berubah. Kakak Feng. Ling Xiao mendesak ki sejatinya dan bergegas dengan cepat, berniat membantu Feng Wuchen melawan telapak tangan ini. Jangan datang ke sini.
Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Gadis bau ini sebenarnya berada di level ke-6 Ki Refining Realm. Yang Qingyun terkejut. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melihat kekurangan dalam sekejap, tetapi lawannya terlalu kuat, dan dia juga menggunakan seni bela diri, Feng Wuchen sama sekali tidak dapat melawan. Yang Qingyun. Jika kamu berani menyakiti anakku, aku akan membunuhmu hari ini. Hancurkan keluarga Yang. Pada saat ini, raungan yang sangat ganas terdengar, dan aura yang sedikit lebih kuat dari Yang Qingyun menyapu. Datang. Feng Zhenqiong. Wajah Yang Qingyun berubah. Patriark Feng ada di sini. Kerumunan berseru lagi. Ayah. Feng Wuchen sangat gembira, dan sekarang dia bisa yakin. Seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Kuang Feng Palem. Feng Zhenqiong terbang dengan kecepatan tercepat, dan pada saat yang sama menggunakan seni bela dirinya untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Dua kekuatan cetak telapak tangan yang kuat bertabrakan. Dengan ledakan, kios-kios di kedua sisi jalan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat, dan Yang Qingyun juga terguncang mundur beberapa langkah. Show Group stops in full screen grid. Close Dewan. Feng Zhenqiong memukul mundur Yang Qingyun dalam satu tatap muka, menunjukkan bahwa kekuatannya jauh di atas Yang Qingyun. Untungnya, dia tiba tepat waktu, jika tidak, Ling Xiaoxiao mungkin mengalami kecelakaan. Cener, Xiaoxiao, kamu baik-baik saja? Feng Zhenqiong bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, untungnya, ayah datang tepat waktu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiaoxiao baik-baik saja, Feng Zhenqiong merasa lega, dan segera berkata dengan marah pada Yang Qingyun, Yang Qingyun, jika kamu melakukannya terhadap generasi yang lebih muda, kamu bisa melakukannya. Untungnya, Cener baik-baik saja, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu, tentangmu. Feng Wuchen menghancurkan dua junior dari keluarga Yangku, aku tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Yang Qingyun berteriak dengan marah, mengetahui bahwa dia bukan lawan Feng Zhenqiong, dia harus menahan amarahnya dan membawa Yang Xuan pergi. Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Aku akan menunggumu kapan saja. Feng Zhenqiong menanggapi dengan paksa. Feng Zhenqiong tidak menghentikannya, tetapi berbalik dan berkata kepada Feng Wuchen, anak baik, kamu benar-benar kejam. Bagus, aku. Feng Zhenqiong sangat yakin bahwa Feng Wuchen telah menembus tingkat ke-6 alam penyempurnaan tubuh. Dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia telah meningkat pesat dalam 3 hari. Siapa lagi yang memiliki bakat mengerikan seperti itu? Mendengar kata-kata Feng Zhenqiong, Feng Wuchen tercengang, pria tua ini bahkan lebih kejam darinya. Aku bilang ada apa denganmu gadis kecil? Apakah kamu tidak tahu bahayanya? Kamu masih bergegas. Melihat Ling Xiaoxiao, Feng Wuchen menyalahkan wajahnya, tetapi tindakan Ling Xiaoxiao barusan membuat Feng Wuchen sangat tersentuh. Titik. Dia dan Ling Xiaoxiao baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, tetapi Ling Xiaoxiao berani mengambil risiko untuknya. Saya tidak khawatir tentang kecelakaan saudara Feng. Selama saudara Feng masih hidup, tidak masalah jika Xiaoxiao mati. Ling Xiaoxiao menjawab sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa mati, aku masih berhutang nyawa padamu, dan tidak mungkin seperti ini di masa depan. Feng Wuchen sangat mereda. Mendengar bahwa Feng Wuchen peduli padanya, Ling Xiaoxiao menganggukkan kepalanya dengan gembira di dalam hatinya. Cener, hati-hati ketika kamu keluar di masa depan, keluarga yang tidak akan menyerah. Feng Zhenqiong mendesak dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, ayah, aku akan menyelesaikan tagihan dengan mereka. Feng Wuchen mencibir dengan keras, karena dia sudah membalas dendam, Feng Wuchen tidak akan membiarkan bahaya muncul di sekitarnya.
Yah, ambil cairan spiritual dan kembali dengan cepat. Setelah kamu kembali, kamu dapat berkultivasi dengan baik. Dengan kecepatan kultivasi kamu saat ini, ayah percaya bahwa kamu akan dapat mengalahkan Yang Tian dalam sebulan. Feng Zhenqiong tersenyum bahagia, dan sekarang dia penuh percaya diri pada Feng Wuchen. Sepertinya ayah telah menebak sesuatu. Feng Wuchen bergumam di dalam hatinya. Dalam 1 jam, berita bahwa Feng Wuchen mengalahkan Yang Xuan dengan kekuatannya yang kuat dan mematahkan salah satu kakinya menyapu kota Wushuang. Setiap rumah tangga di Peerless City terkejut. Yang Xuan adalah seorang jenius dari keluarga Feng, dengan penyempurnaan tubuh tingkat ke-7, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Yang Tian. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh limbah martial spirit peringkat kedua? Kekalahan Yang Bufan hanya karena Feng Wuchen melihat melalui gerakan itu, tetapi ini cukup untuk mengejutkan Wu Shuangcheng. Tetapi sekarang setelah kaki Yang Xuan patah, Wu Shuangcheng bahkan lebih terkejut. Kedua junior dari keluarga yang sama-sama dikalahkan oleh Feng Wuchen, dan untuk sementara waktu, Wu Shuangcheng mendidih. Accessibility. Apakah benar Feng Wuchen mengalahkan Yang Xuan? Basis kultivasi juga telah dinaikkan ke tingkat ke-6, dan kekuatan Yang Xuan di tingkat ke-7 bukanlah lawannya. Itu benar sekali. Kaki Yang Xuan patah. Jika bukan karena Yang Patriark yang datang tepat waktu, dia mungkin telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin pemborosan jiwa bela diri kelas 2 ditingkatkan menjadi 2 tingkat dalam 3 hari? Dengan kekuatan Master Alkimia kelas 1 Elder Feng, tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi 2 level dalam 3 hari, dan untuk meningkatkan level kultivasinya menjadi 2 level dalam 3 hari, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran yang dapat melakukannya, kan? Semua orang di Wushuangcheng benar-benar tidak mengerti, bagaimana Feng Wuchen, bakat seni bela diri kelas 2, dapat menaikkan level kedua dalam 3 hari. Memikirkan penampilan Feng Wuchen beberapa hari yang lalu, banyak orang mulai meragukan apakah Feng Wuchen hanya memiliki bakat seni bela diri tingkat 2, atau apakah ia sengaja menyembunyikan bakatnya. Feng Wuchen tidak mengetahui mendidihnya Wu Shuangcheng, dan dia sedang berkultivasi saat ini. Di aula keluarga Yang Qingyun dan yang lainnya terlihat sangat jelek, dan aula itu dipenuhi dengan aura pembunuh dingin yang mengerikan. Penatua pertama, Yang Yun, sangat sedih. Yang Xuan dan Yang Bufan adalah putranya. Mereka berdua ditinggalkan oleh Feng Wuchen. Mereka sekarang dikirim ke Akademi Tianyan. Feng Wuchen. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Yang San menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah biru, dan kedua putranya ditinggalkan. Bagus bahwa Yang San tidak marah. Pemecatan Yang Bufan dan Yang Xuan benar-benar membuat marah keluarga Yang, tetapi sayangnya keluarga Yang saat ini tidak cukup kuat untuk menantang keluarga Feng. Dengan semangat bela diri peringkat kedua Feng Wuchen, tidak mungkin untuk menembus ke alam pemurnian tubuh tingkat 6 dalam waktu 3 hari, dan tidak mungkin menjadi lawan Yang Xuan, kecuali dia bukan benar-benar Feng Wuchen. Yang Qingyun mengerutkan kening. Melihat ke belakang dengan hati-hati, Feng Wuchen saat ini terlalu berbeda dari Feng Wuchen sebelumnya. Atau petualangan macam apa yang diperoleh Feng Wuchen? Tetua lain menebak, kekuatan lapisan ke-6 dapat dengan mudah mengalahkan Yang Xuan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya cukup untuk melawan lapisan ke-8, belum lagi dia dapat langsung melihat melalui serangan dan serangan lawan. Jika ada cacat, saya khawatir Yang Tian juga akan kalah darinya sebulan kemudian, dan putra ini tidak dapat disimpan. Yang Qingyun sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, setelah Feng Zhenqiong menembus tingkat ke-9 Huayuanjing, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Yang saya. Selain itu, keluarga Feng dan keluarga Lin memiliki hubungan yang baik, dan jika mereka ingin membunuh Feng Wuchen,
saya khawatir kita harus meminta bantuan keluargamu. Patriark tidak boleh impulsif, jangan lupa bahwa Feng Wuchen dapat menyelamatkan Penatua Su, dan dengan dukungan Penatua Su, keluarga Mo tidak akan berani campur tangan di dalamnya. Feng Wuchen sangat lihai, dia mengharapkan ini untuk waktu yang lama, jadi dia memanfaatkannya. Penatua Su menekan keluarga Mo, jika kita membunuh Feng Wuchen dan memprovokasi Penatua Su, keluarga yang kita akan tamat. Tetua kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Yun berkata dengan murung dan marah, kalau begitu biarkan dia hidup sebentar lagi, dan ketika dia menyelamatkan Penatua Su, temukan kesempatan untuk membunuhnya. Jika kita melakukannya secara diam-diam, tanpa bukti apapun, Feng Zhenqiong tidak dapat melakukan apapun pada kita. Sampah itu dalam waktu sebulan. Apakah kamu tidak ingin pergi ke Akademi Tianyan? Ini adalah kesempatan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan Feng Wuchen hanya berkultivasi selain berkultivasi. Setengah bulan telah berlalu, Feng Wuchen telah berhasil menembus tingkat ke-7 alam penyempurnaan tubuh, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan Molinger tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Kecepatan kultivasinya cepat, selain bakat, latihan, dan sumber daya juga penting. Alasan mengapa kultivasi Feng Wuchen meningkat begitu cepat adalah bahwa, selain latihan yang menakutkan, itu adalah sumber daya eksternal. Feng Wuchen sebenarnya dapat menyebarkan cairan spiritual yang lebih kuat, dan efeknya pasti lebih kuat daripada cairan spiritual berwarna-warni, tetapi itu tidak perlu, bagaimanapun, itu hanya ranah pemurnian tubuh. Masih ada setengah bulan, cukup bagiku untuk menembus alam pemurnian tubuh tingkat 9, menembus alam pemurnian Qi, dan kemudian aku bisa menggunakan seni bela diri. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Kepercayaan diri. Feng Wuchen memiliki ingatan akan Dewa Naga Jahat, dan untuk seni bela diri, tidak perlu berlatih sama sekali. Selama Feng Wuchen melangkah ke tingkat pertama alam pemurnian Qi, dia dapat melakukan beberapa seni bela diri berkualitas rendah. Tuan muda ketiga, Tuan Pavilion Yuan Xiong ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, suara Xiaolan datang dari luar pintu. Yuan Xiong. Feng Wuchen tertegun sejenak, lalu mencibir, sepertinya dia sudah tahu tentang pengusiran racun api Penatua Agung, tapi dia tidak tahu. Biarkan dia menunggu. Feng Wuchen menjawab dengan santai, alih-alih langsung keluar, dia terus berlatih. Kembali ke aula, Xiaolan menyampaikan maksud Feng Wuchen dengan marah dan pergi. Yuan Xiong dan Zhang Han mengangguk lagi dan lagi. Hubungan antara keluarga Feng dan Pavilion Wanbao tidak terlalu baik karena harga cairan spiritual berwarna-warni, jadi tidak ada hubungan bisnis. Yuan Xiong dan Zhang Han tiba-tiba datang ke pintu dan membawa banyak harta, yang membuat Feng Zhenqiong dan yang lainnya bingung. Apakah ini kencan buta atau apa? Tidak ada wanita di keluarga Feng. Benda tua ini diperkirakan ingin Wuchen membantunya menyingkirkan racun api. Feng Qianyang mencibir di dalam hatinya. Penantian ini berlangsung selama 2 jam. Meskipun hati mereka cemas dan kesal, Yuan Xiong dan Zhang Han tidak berani menyerang dan hanya bisa menunggu dalam diam. Menunggu dan menunggu, mereka berdua ditinggalkan di aula, yang sangat memalukan. Adapun alasannya, mereka berdua tahu lebih baik daripada orang lain. Ketika dia berada di Pavilion Wanbao, dia sudah menyinggung Feng Wuchen. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen benar-benar bisa mengeluarkan racun api, Yuan Xiong segera membawa bayinya untuk meminta maaf, dan Zhang Han pun mengikuti untuk menyelamatkan nyawanya. Yuan Xiong memiliki racun api di tubuhnya. Zhang Han mendapat masalah karena menerobos paksa dan meninggalkan akar penyakit. Apakah itu racun api atau akar penyakit, mereka tidak berdaya.
Tidak masalah Yuan Xiong, paling-paling dia akan disiksa oleh racun api, tetapi Zhang Han berbeda, dia masih memiliki 1,5 bulan untuk hidup. Tuan Pavilion, apa yang harus saya lakukan? Feng Wuchen jelas tidak ingin membantu kami. Zhang Han bertanya dengan cemas, dan sekarang perutnya membiru karena penyesalan, dan dia tidak memiliki air mata untuk menangis, dan dia mulai putus asa. Yuan Xiong juga sangat menyesal saat ini, wajahnya penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Tapi siapa yang mengira bahwa limbah martial spirit peringkat kedua akan memiliki kemampuan magis untuk mengeluarkan racun api? Siapa yang mengira bahwa semangat bela diri yang boros seperti itu dapat meningkatkan dua alam dalam 3 hari? Menyinggung tuan mudaku dan masih ingin hidup. Delusi. Xiaolan, yang datang dengan teh, berkata dengan acuh tak acuh. Petik 2. Yuan Xiong dan Zhang Han tidak berdaya untuk membantah dan tidak berani membantah, karena ini adalah rumah Feng Wuchen. Jika itu normal, Yuan Xiong akan menjadi gila sejak lama, tetapi mereka telah berdosa Feng Wuchen sekali, dan mereka tidak ingin menyinggung mereka untuk kedua kalinya. Tuan Pavilion Yu, saya benar-benar minta maaf membuat Anda menunggu begitu lama. Saya sudah mengirim seseorang untuk mendesak Anda beberapa kali, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan Cener. Feng Zhenqiong dan anggota keluarga Feng senior lainnya memasuki aula lagi, dan nada suara Feng Zhenqiong juga sangat sopan. Feng Zhenqiong dan yang lainnya jelas mengetahui dari Xiaolan bahwa Feng Wuchen diusir di Pavilion Wanbao, dan mereka datang ke sini hanya untuk menebus kesalahan Feng Wuchen. Namun, ketika putranya diganggu, Feng Zhenqiong secara alami tidak akan duduk dan menonton, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan Yuan Xiong di aula selama 2 jam. Bagaimana bisa Yuan Xiong, yang sudah tua dan dewasa, tidak melihatnya? Bahkan jika dia tahu bahwa Feng Zhenqiong dan yang lainnya melakukannya dengan sengaja, Yuan Xiong tidak berani mengatakan apapun. Patriark Feng sopan, biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya dulu, jangan khawatir. Yuan Xiong tersenyum sopan, dengan senyum yang dibuat-buat. Itu benar. Jangan khawatir, jangan khawatir. Zhang Han mengangguk lagi dan lagi, ekspresinya malu. Jika Anda ingin bertanya kepada orang lain, Anda harus memiliki sikap dan nada bertanya kepada orang lain. Tuan Pavilion Yu, putra bungsu saya pandai dalam segala hal, tetapi dia suka menyimpan dendam. Masalah ini tidak pernah diperbaiki. Xiao Qingqing menebusnya. Ini. Yuan Xiong tersenyum canggung, tentu saja tahu apa yang dimaksud Xiao Qingqing. Itu tidak masalah, semua orang akan menyimpan dendam. Feng Qianyang tersenyum ringan, melirik ekspresi Yuan Xiong, dan kemudian melanjutkan, karena Wu Chen membantuku menyingkirkan racun api, aku mengetahui bahwa aku akan segera naik ke tingkat kedua. Sangat menyenangkan untuk berpikir tentang menjadi seorang alkemis. Kata-kata Feng Qianyang jelas ditujukan kepada Yuan Xiong. Setelah yang terakhir mendengarnya, dia iri dan menyesal. Jika dia bisa menyingkirkan racun api, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi alkemis peringkat 2. Untuk Penatua Feng, Yuan Xiong memberi selamat padanya. Jika Feng Qianyang berhasil memasuki level alkemis peringkat kedua, statusnya akan berbeda, dan keluarga Feng juga akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Pada saat ini, Feng Wuchen memasuki aula, diikuti oleh Ling Xiao. Begitu Feng Wuchen muncul, Yuan Xiong dan Zhang Han segera berdiri dengan ekspresi hormat. Tuan Pavilion Yu, saya sangat menyesal, saya baru saja menembus tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh, jadi butuh beberapa waktu. Feng Wuchen adalah orang pertama yang berbicara ketika dia masuk. Terobosan lagi. Anggota senior keluarga Feng terkejut,
dan mereka semua ketakutan. Mereka baru saja menembus alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 lebih dari 10 hari yang lalu, dan sekarang mereka telah menembus lagi. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Cukup tak terbayangkan. Yu Wanxiong dan Zhang Han sama-sama terkejut. Mereka juga telah mendengar tentang peningkatan pesat Feng Wuchen dalam kultivasi. Melihatnya, Feng Wuchen memang berada di level ke-7 dari alam penyempurnaan tubuh. Kecepatan kultivasi yang mengerikan, atau Feng Wuchen yang membangkitkan semangat bela diri peringkat kedua. Selamat, Tuan Feng. Tuan Feng, apa yang terjadi terakhir kali? Yu Wanxiong buru-buru memberi selamat, tetapi Feng Wuchen menyela sebelum dia selesai berbicara. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, jika karena ini, kamu bisa kembali, aku tidak khawatir. Tuan Feng, saya tahu saya salah. Saya belum ingin mati. Saya masih meminta Tuan Feng untuk menyelamatkan hidup saya. Ini adalah harta yang dipilih Tuan Feng terakhir kali. Saya membawa semuanya kepada Anda. Bantu saya. Ketika Zhang Han mendengar ini, dia berlutut, bersujud, dan menangis dan memohon. Ternyata itu manajer Zhang. Feng Wuchen tampaknya telah menemukan keberadaan Zhang Han, dan berkata dengan acuh tak acuh, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku, kamu tidak perlu bertanya padaku.